Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Maha Kuasa. Hari ini tanggal 4 Februari 2022 kita bisa berkumpul dalam rangka press release Polres Samosir. Yang terhormat tokoh agama, ada Pak Ustadz, Pak Pendeta, tokoh masyarakat, Pak Kabak SDM, kemudian Kabak Op, Pak Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Pak Kasat Narkoba, Pak Kanit Bidum Kasih Propam, rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini atau malam hari ini kita akan mendengarkan rilis di mana pengungkapan yang dilakukan ini adalah awal tahun, mengingat kemarin bulan Desember kita sudah pernah melakukan press release. Yang pertama yaitu kasus narkotika, ya, bahwa tim Sat Narkoba Polres Samosir kemarin berhasil mengungkap jaringan narkoba, di mana tim berhasil mengamankan satu bandar narkotika, ya, yang berinisial MS, beralamat di Kecamatan Sibolga, ya, bahwa tersangka MS ini merupakan mantan residivis, ya, kasus pencurian dalam pemberatan 2014 di Sibolga, kemudian juga mantan residivis narkotika pada tahun 2015. Saat ini MS sudah kami periksa dan sudah kami lakukan penahanan, dan juga kita sudah mengamankan yang bersangkutan dan menyita barang bukti sebanyak 7,6 gram sabu, kemudian 7 bungkus plastik berukuran kecil berat 1,84 sabu, 3 butir setengah pil ekstasi, 1 buah timbangan elektrik berwarna putih, ya. Ya, ini timbangannya. Jadi biasanya memang kalau sudah ada timbangan ini bandar narkoba, ya. Dia sudah punya timbangan, ya. Desa dan kecamatan Polres terkait pemberitaan masalah kasus, sesuai informasi yang disampaikan narasumber kita, bahwa yang kita rilis di berita itu ada inisial FS, menjadi penyambung antara pihak korban dengan pihak polisian. Jadi yang pasti informasi ke kita, uang senilai 70 juta itu sampai di tangan FS. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau uang itu benar-benar sampai di dia, berdasarkan informasi dari narasumber kita, untuk pengurusan hal-hal pengurusan kemudahan tersangka di pihak kepolisian. Jadi kira-kira demikian Pak Kapolres. Pertanyaan kita, ya kalau boleh dibuka di sini terang benderang. Terima kasih. Itu aja Pak Kapolres. Bisa pertanyaan dari Ibu Nebao, Ibu Teti Nebao, dari sudah jajaran intelijen sudah kita lakukan deteksi di mana kegiatan yang ada di sekitar kecamatan yang ada bersama Samosir, dan seluruhnya kita buat produk dan kita sampaikan sama Reskrim. Mudah-mudahan kita nanti akan kita lanjuti. Kalau memang ada informasi dari Ibu nanti, tolong sampaikan sama kita. Terima kasih. Apabila ada lagi yang lain, ya. Jadi Pak Kapolres ini memang tadi udah tutup 3, ini masih kasih lagi kesempatan jauh-jauh Pak, mereka yang udah berulang. Ayo. Ya, yang mungkin WA yang sering WA ke saya atau apa, silakan aja Pak, ya. Ya. Di sini tempatnya kita, ini namanya press release, ya. Silakan. Terima kasih kepada Pak Kapolres. Saya dari media Bayangkara News, Ambrosius Simbolon. Yang saya tanya di sini Pak mengenai pengedaran narkoba. Selama pelaku di Samosir sudah
pernahkah sempat dia mengedarkan barang narkoba ini Pak? Begitu saja Pak, terima kasih. Ini saya jawab dari yang pertama tadi ya, Saudara Ambrosius Simbolon, Bayar Karanius. Jadi terkait peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Samosir ini, kami dari Sat Narkoba sudah melakukan upaya-upaya selain sosialisasi himbauan, kemudian juga kita melakukan razia. Contoh, misalnya tim Sat Narkoba ke pintu-pintu pelabuhan, mana yang dicurigai mereka lakukan tes urin. Mana yang dicurigai di tempat-tempat hiburan malam tes urin. Artinya kita juga tidak mau ada peredaran narkoba di Kabupaten Samosir. Ini atensi, ya. Nah untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon, ya, apabila ada informasi, ya segera ya dilaporkan kepada Pak Kasat Narkoba atau kepada kami, pada saya juga boleh, ya. Yang jelas peredaran narkoba saat ini di Kabupaten Samosir, ya, yang sudah kami ungkap, ya, ini sangat saya apresiasi ya, dalam kurun waktu 2 bulan ya Pak, sudah hampir 6 kasus ya, dan itu semuanya bandar ya, bandar yang mengedarkan narkoba di Kabupaten Samosir. Nah kebetulan yang bersangkutan bandar yang terakhir kami tangkap ini adalah yang dari Sibolga ke sini yang baru 2 bulan ya 2 bulan domisili. Jadi kita masih mengembangkan barang-barang ini kemana diedarkannya. Ada memang yang sudah disampaikannya, namun ketika kita mau melakukan pengembangan, yang bersangkutan sudah kabur ya. Nah ini yang masih tetap akan kami lakukan penyelidikan dan pencarian ya. Yang berikutnya Bu Dentinai Baho, Top Metro. Tadi minta maaf ya Bu, saya fitcon tadi ya, mau ketemu sama saya, tapi karena kita lagi Zoom meeting ya terkait vaksin ya tadi ya, jadi belum sempat ketemu. Nah terkait judi sejauh mana kinerja Intel, ada Pak Kasat Intel nggak sini? Nah jadi langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu pencegahan ya, di kami namanya itu adalah preventif, fungsi preventif, yaitu Samapta, kemudian Satlantas. Namun karena ini penyakit masyarakat, ya, judi ini penyakit masyarakat tuh. Sebenarnya sumbernya masyarakat nih, ya. Kalau masyarakat tuh nggak mau main judi, nggak ada tuh judi, bener ya? Kita harus fair dong. Penyakit ini kami kan ini bukan dokter, polisi ini penegakan hukum. Kalau kita tangkap misalnya orang yang lek-lekan, yang main leng, ataupun teman-teman wartawan yang main misalnya, gak usah saya bilang di mana kan, ini kan masalah juga nih. Ya, ketawa tuh. Om Marihot ya. Nah, gitu. Jadi artinya Intel juga sebenarnya sudah memberikan bahan kepada saya. Izin komandan. Ini yang main, ini kelompok ini teman-teman kita yang wartawan, ini masyarakat, ini. Bagaimana komandan? Ya, gitu. Jadi saya bilang utamakan aja dulu yang ini. Kalau kita tangkap yang ini nanti ya. Nah artinya penyakit inilah yang harus kita hilangkan. Mohon bantuan dari kita semua. Tapi jajaran Intel saya sudah bekerja. 9 kecamatan saya sudah perintahkan. Ya kemarin kami Intel, kami reskrim. Ya saya kasih tempo. Ya 1 minggu mereka tidak berhasil mengungkap, saya perintahkan mereka membuat laporan polisi dan memakai baju dinas, ya, dan akan saya mutasikan, ya. Sudah ada contoh yang saya mutasikan, dan kami serius untuk masalah ini, ya. Namun, selamat malam, saya Dentinai Baho dari Top Metro. Yang kebetulan saya terlambat tadi hadir Pak, yang ingin saya tanyakan masalah judi, togel. Tadi nanya kawan, ada yang ditangkap dari Kecamatan Simanindo. Pertanyaan saya, sejauh mana kinerja Intel Polres Samosir untuk menangkap bandar judi togel yang ada di Samosir? Terima kasih. Baik, terima kasih buat semuanya, khususnya buat Pak Kapolres yang memberikan kita kesempatan dalam hal ini. Sebenarnya tadi kita nggak ada persiapan untuk tanya menanya gitu, tapi diberikan kesempatan ya terima kasih lah. Kalau pertanyaan kita tadi ada tadi laporan terkait hilangnya kerbau, tadi ada surat masuk, kita kurang tahu apakah Pak Kapolres sudah tahu. Nanti agar dijelaskan dulu karena masyarakat di Kabupaten Samosir, khususnya di daerah Timbul,
sudah terus-menerus kehilangan kerbau, dan bukan hanya di situ saja, mungkin di daerah-daerah lain pun di kawasan Samosir ini dari dulu-dulu sudah sering terjadi kehilangan kerbau karena para orang tua kita yang ada di perbukitan sana, mereka mengharapkan kerbau tersebut untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jadi kita minta kira-kira apa nanti yang dilakukan Polres Samosir untuk meringkus semua para pelaku pencuri kerbau ini supaya Samosir ini aman, nyaman dalam beternak kerbau khususnya. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Ustadz, semoga Polres Samosir ke depan bisa semakin lebih baik dengan pelajaran-pelajaran di hari yang lalu. Semoga bulan Februari bisa membuat kecerahan untuk Polres Samosir. Baik, untuk selanjutnya mungkin mempersingkat waktu karena sudah agak malam, kami memohon maaf, mungkin satu saja untuk bertanya dari rekan-rekan media. Bang Dodi aja dari Tribrata? Oke, Tribrata kami silakan. Oh, kata Pak Kapolres nggak usah dibatasi karena waktunya Pak. Sebenarnya hati kita kepingin. Daripada WA di sini aja ditanya. Ya. Jadi Ya. mulutnya sampaikan di sini gitu. Ya. Semuanya mendengar. Ayo, silakan. Ya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kapolres atas kesempatannya. Ini saya Dodi Sinaga. Yang pertanyaan saya yang pertama, mungkin satu aja lah. Pertanyaan saya tentang hilangnya Sartika Sinaga pada 2 Januari 2021 sampai hingga saat ini sudah satu tahun lebih Pak, dan hingga saat ini kita juga ingin langsung diberikan keterangan Pak udah sampai di mana, apakah ada berita terbarunya, begitu Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas moderator menyampaikan kepada media. Silakan medianya Pak. Media 24 jam, cetak dan online. Baringin Lumeraja. Terima kasih, selamat malam semua Bapak Kapolres dan jajarannya atas konferensi pers Polres Samosir yang menggelar bahwasanya terjadinya pada tahun 2022 ini konferensi pers atas kejadian narkoba, curi kerbau, judi, dan knalpot blok. Dan kedua kali ini saya langsung menyaksikan knalpot blok di Polres Samosir dan yang lain-lain. Terima kasih Pak Kapolres atas kerjanya dengan jajarannya. Bravo untuk Polres Samosir. Selamat malam. Ada pertanyaan saya Pak. Yang baru-baru ini kami liput di Desa Harian, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Samosir pada tanggal 4 Desember. 2 kali Pak, dengan 14 Desember di lokasi yang sama. Melakukan penambangan galian C tanpa izin, pakai alat berat, dan dikomersilkan. Dan beberapa petugas ke sana yang saya tahu dari Polsek Ponorogo sudah pernah menghimbau dan melarang. Itu Pak Kapolsek R. Silalahi. Jadi mungkin penambang ini tidak cukup hanya teguran bahwa pemerintah dan Polsek Ponorogo saya tahu benar sudah turun ke lokasi menasihati pelaku penambang galian C, tidak juga diindahkan. Dengan ini Pak, mohon Pak Kapolres dengan semua jajarannya yang berkaitan di sini, dan masalah ini sudah dilaporkan Kepala Desa Perdamaian Lumeraja Kepada Bang Ustadz, karena kami ini manusia biasa, serta ada kekurangan, tapi kami berusaha untuk berbuat yang terbaik. Bang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana di pada sore hari ini hingga malam hari ini kita dapat berkumpul dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diemban oleh polisi tentang prosesi.
Ini kita nggak berulang-ulang kali ya. Kejahatan ini yang menyolok itu saja. Terkhusus narkoba. Apalagi ini narkoba ini antar kabupaten dari Sibolga. Ini saya tahu betul ini. Apakah barangnya dari Aceh di Pak Kapolres. Jadi ini perlu kita antisipasi. Karena saya orang Sibolga. Jadi pelabuhan-pelabuhan terbuka di Sibolga itu sangat banyak. Jangan-jangan jaringan beliau ini sudah ada di Kabupaten Samosir ini. Apalagi kelengkapan ini. Tetapi bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan tingkat disiplin polisi Kabupaten Samosir ini bertambah. Baru di awal tahun saja kita lihat kinerja mereka sudah luar biasa. Jadi kami sebagai tokoh agama memohonkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tetap terjaga antara hubungan polisi dan masyarakat. Begitu juga kepada juru warta yang kita cintai. Ini tentunya perlu sebagai ladang untuk Pak Kapolres untuk menyampaikan berita. Terkhusus lagi untuk di Kabupaten Samosir pencurian kerbau. Mungkin yang dicuri itu Pak Kapolres orang miskin, bukan orang kaya. Kerbaunya cuma satu itu dicuri. Ini perlu kita pertimbangkan dan perlu lagi kita pelajarin. Dan bukan saya mengajarin, mohon maaf, cuma saya menghimbau. Kita jangan terbuai dengan hasil sekarang, tetapi hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu saja, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, tadi saya dengar ada terkait pencurian kerbau itu, Pak. Yang mau saya tanyakan, apakah di dalam para pelaku ini ada sindikat, Pak? Terus penadahnya apakah sudah ditangkap? Apakah ada yang ditangkap penadahnya, Pak? Terima kasih. Ya, ini untuk tas kecil tempat dia menjual dengan cara membuat paket-paket ya. Ada yang paket 100.000 ya, kecil-kecil. Dijualnya di wilayah Kabupaten Samosir. Nah, saat ini kita masih terus mengembangkan jaringannya ya. Yang kedua, kita juga sudah mengungkap kasus perjudian ya, penyakit masyarakat, yaitu inisial PS yang beralamat di Desa Cinta Damai ya. Ini barang bukti kita amankan, kertas rekap, handphone, kemudian uang ya, bersama blok Kim dan Togel ya. Saat ini juga sudah kami lakukan penahanan dan kita akan kembangkan ke jaringan atasnya ya. Yang berikutnya pengungkapan kasus pencurian ternak ya. Ini TKP-nya di Desa Parbaba Dolok. Tersangka ada 4 orang, inisial WH, HS, IS, kemudian AH ya. Sudah kita lakukan penahanan juga. Ini barang bukti uang hasil penjualan kerbau sebanyak 6 juta ya. Kemudian barang bukti mobil ya, mobil L300 ya. Ya, ini modus operandinya, kerbau itu diangkat kemudian dijual ya menggunakan mobil L300 ya. Pencurian ternak ini akhir-akhir ini cukup marak, namun saya minta bantuan kepada pemilik ternak kemarin melalui Pak Kepala Desa dan Camat ya, supaya juga bisa mendatakan nama-nama pemilik ternak, kemudian mereka juga bisa menjaga masing-masing ternaknya. Apabila hilang segera melaporkan ya. Karena kalau sudah lama hilang ini yang susah. Ya, ini kemarin LP-nya 15 Januari 2022. Jadi begitu dilaporkan hilang, ya saya perintahkan tutup semua pintu-pintu masuk pelabuhan, perbatasan,
razia untuk L300 ya. Kita menggunakan HT sehingga cepat terungkap ya. Nah, di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada kehilangan segera melaporkan ya. Menjawab ya. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Kasat Reskrim silakan. Yang pertama dari Saudara Dodi Sinaga Tribrata terkait kasus Sartika Sinaga. Kami laporkan bahwa kasus Sartika Sinaga ini kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama melakukan penyelidikan ya. Kemudian kami naik ke atas ke Hulu Darat, saya pimpin itu bersama dengan tim K9 Satwa ya, Samapta Polda Sumut. Kita sudah melakukan olah TKP bersama dengan abang si korban ya, abang kandung si korban, kemudian juga tim pemandu ya. Kita sudah maksimal ya seharian di atas, namun memang kita belum menemukan ya, dengan anjing pelacak tersebut belum menemukan. Nah kemudian kemarin juga kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, kemudian juga kita mengundang dari keluarga korban dalam hal ini, apakah ada informasi-informasi terbaru. Seperti kemarin ada informasi yang kami dapat, ada yang menyerupai korban ini melintas di daerah wilayah Umbahas ya. Desa apa kemarin? Polung ya. Nah kita sudah menempel foto-foto ya, dicari orang hilang atas nama ini, hubungi nomor telepon ya Kapolres dan Kasat Reskrim. Dan kita sudah bekerja sama dengan Humbahas, dairi ataupun perbatasan ya. Nah sampai saat ini memang ini belum kita dapatkan, namun kita tetap ya tetap atensi dan melakukan pencarian ya terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua dari Bapak Baringan Lumban Raja, ini dia 24 jam, informasi adanya galian C atau penambangan yang ilegal. Terima kasih Pak informasi ini, nanti kami akan tindak lanjuti. Kemarin kami sudah juga berkoordinasi ya Pak dengan dinas dari Pemkab ya, bahwa ini masalah izin ya Pak, izin ya. Karena kami ini terbatas juga. Kalau kita misalnya mengamankan kegiatan tersebut, sementara mereka punya izin, ini nanti udah tidak sesuai dengan tupoksi. Yang jelas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lumban Raja, nanti kami akan tindak lanjuti ya. Yang berikutnya dari Pak Ron Limbong, jurnalisku, apakah ada sindikat dan penadanya? Jadi untuk tersangka dan penadanya sudah kami tangkap, amankan. Mana penadanya? Angkat tangan dulu. Mana penada? Irfan. Nah ini. Ini. Pencurinya mana? Pencurian mana? Ya, ini pelaku pencurian. 1, 2. Betul. Ini. Berikutnya kasus. Ya, untuk gerbonya sudah kita titipkan dengan korban ya. Kemudian berikutnya kasus pengancaman. Ya, ini pengancaman, inisial tersangkanya AS ya, menggunakan parang yang melakukan pengancaman. TKP-nya di Sosor Tala Dusun 2, Desa Sabungan Nihuta, Bembun Nihuta. Ya, ini juga sudah kita tangkap dan kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam ya. Ini awalnya terkait masalah tanah ya, namun karena sudah membuat keresahan dengan pengancaman senjata sebilah parang ya, itu kemarin langsung kita amankan ya. Lanjut kasus penganiayaan ya, korbannya DS ya, kemudian tersangkanya LP. Nah ini tersangkanya kita tangkap di Batam, Kepri ya, di Aji Kota Batam, Kepri, melarikan diri ya, berhasil diamankan oleh Satreskrim ya. Terima kasih Pak Kasat Reskrim dan tim Opsnal ya yang sudah berjuang ya, walaupun ini kasus-kasus ya yang kategorinya bisa dikatakan ringan, tapi kita tetap ya berupaya sekuat tenaga ya, karena beberapa tersangka ini mungkin melarikan diri ya, mematikan HP, ganti HP, kita bisa
melacaknya dan mendapatkannya ya. Terima kasih Pak Satreskrim. Lanjut juga ada kita amankan terkait penganiayaan ya. Tersangka DS ya. Korbannya PS. Ini terkait penganiayaan yang ini masalah mungkin bahasa ya, tersinggung kemudian dianiaya, dipukul sampai berdarah ya, ini langsung kita amankan. Oh, ini kebetulan korbannya adalah wartawan ya, teman kita wartawan Parasian Siwotang ya, benar ya. Ya, ini juga dalam tempo 1 kali 24 jam ya kita amankan langsung tersangkanya. Kemudian kasus penganiayaan juga ini korban Tiarna Sitinja, tersangkanya HT ya, ini juga kita amankan karena korban pada saat itu membuat laporan sudah dalam keadaan luka ya, saya perintahkan segera amankan ya, cepat saya bilang. Jadi ini sudah diamankan dan kita lakukan penahanan ya. Kita juga ada melakukan razia ya, knalpot blong yang meresahkan. Nah ini ya, kemudian dengan roda 2 yang tidak dilengkapi surat-suratnya. Bahwa setiap malam kita ada patroli yang dilakukan oleh personil Samapta dan juga personil Lantas ya, patroli Blue Light. Sasarannya adalah ke tempat-tempat di mana banyak kerumunan ya, kemudian di pinggiran danau, air hangat ya, mereka bergerak dari jam 12 malam dengan menghidupkan lampu rotator ya, ini untuk menciptakan keamanan kita ya, seperti juga pernah disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama ya, ini tetap kita lakukan. Nah untuk itu kami juga meminta adik-adik di sini semua masyarakat ya untuk tetap patuh ya, menggunakan roda 2 ya, jangan menggunakan knalpot blong, kemudian juga surat-suratnya dilengkapi. Mungkin itu rekan-rekan ya yang bisa kami sampaikan. Semoga secara keseluruhan situasi Kamtipmas di Kabupaten Samosir ini dapat berjalan dengan baik. Tambahan situasi saat ini terkait masalah COVID-19 ya. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada kita masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, hari ini ada 5 yang terkonfirmasi positif. Ya, makanya mohon maaf saya tadi agak lama ya datang, karena apabila ada 1 yang terkonfirmasi positif itu harus minimal 15 orang yang di tracing dan kita harus lihat kontak eratnya. Dia masyarakat dari mana? Jangan sampai ini menyebar. Ya. Ini sekarang sudah mulai naik masalah Covid, rekan-rekan. Mari kita jaga ya, dan juga kita patuh terhadap protokol kesehatan. Demikian mungkin dari kami ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah atau yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami mewakili tokoh agama Kristen dan tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat dalam rangka konferensi pers pengungkapan kasus-kasus yang telah dilaksanakan oleh Polres Samosir sejak Januari hingga tanggal 4 Februari hari ini, dengan berbagai kasus narkotika, pengancaman, judi, pencurian ternak, penganiayaan dan knalpot blong. Kami mengapresiasi kinerja Bapak Kapolres beserta jajaran dalam rangka menciptakan Kamtipmas di tengah-tengah Kabupaten Samosir. Kiranya ke depan Polres Samosir yang dipimpin Bapak Kapolres beserta jajarannya, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan di dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah Kabupaten Samosir. Seruan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Samosir, marilah kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Saat ini izinkan kami menyampaikan
apa yang tertulis dalam kitab atau Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi, marilah kita berlomba-lomba membuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita di mana kita berada. Dengan firman Tuhan yang berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jagalah hati, jaga pikiran untuk kenyamanan dan ketertiban kita masing-masing. Demikian testimoni yang boleh kami sampaikan pada saat ini konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Samosir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam presisi. Salam. Kami mengapresiasi kinerja dari Polres Samosir yang luar biasa, yang begitu sigap, termasuk kami mengapresiasi Kasat Narkoba yang selalu ada barang bukti dan pelakunya selalu dapat dan tepat sasaran. Kami mengapresiasi, apalagi secara khusus untuk peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Dan juga kami mengapresiasi dari Kasat Reskrim yang selalu bersusah payah dan tepat sasaran untuk mencari pelaku-pelaku kejahatan. Dan kami seluruh masyarakat Samosir, saya wakili sebagai Ketua Forum Komunikasi Tokoh Samosir, mengapresiasi seluruh kinerja Polres Samosir. Dan kami berharap kepada kita semua, secara khusus tadi Pak Kapolres memberikan arahan tadi tentang COVID-19 ini, udah ada lagi yang kena. Mari kita menjaga dengan melakukan dan terus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, di mana kita jangan sampai zona merah lagi lah. Jadi kepada rekan-rekan semua, terutama kepada pers dan LSM, mohon diberitakan tentang COVID ini supaya selalu menjaga warga biar tahu. Tidak, walaupun disuntik kita, divaksin kita sampai vaksin ketiga, mohon kepada kita semua supaya tetap menjaga. Bukan karena divaksin kita nggak kena, bisa kena. Jadi untuk itu kami mohon dari masyarakat kepada insan pers dan LSM supaya memberitakan tentang vaksin supaya masyarakat itu tahu dan berhati-hati. Untuk itu singkat kata dari kami selaku tokoh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Samosir dan kami berdoa kepada Polres Samosir dan jajaran selalu diberkati Tuhan dan kita selalu dilindungi Tuhan. Oras mau lihat ya? Ada Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Asisten. Pada saat rapat koordinasi COVID kemarin saya sampaikan, ada camat, ada kepala desa, ada seluruh kepala OPD. Saya sampaikan bahwa dari Amang Robin ya, terkait maklar kasus saya sampaikan ya kepada kita semua di sini. Tidak pernah ada maklar kasus di Polres Samosir ini. Tolong pemberitaan-pemberitaan yang teman-teman naikkan ya harus punya bukti. Kalau memang ada dikatakan pemberian uang kepada si A, si C, si D, dia merasa dirugikan, dia merupakan korban, arahkan buat laporan polisi kepada kita. Buktikan kepada siapa diberikan, kapan, ada saksinya, silakan. Jangan digoreng-goreng, jangan dibawa opini Polres Samosir. Kami sudah bekerja di sini. Prosesnya sudah kami tangkap, sudah kami tahan, sudah kami kirimkan ke jaksa, sudah P21 dan sudah P22. Kami tidak punya utang lagi di sini. Jangan dimunculkan hal-hal ya yang itu tidak ada pembuktiannya. Dan jangan mungkin ada hal-hal pribadi. Jangan, kami ini fungsi kami ini adalah untuk membuat keamanan di sini. Gitu loh. Kami sudah bekerja nih. Ya, saya minta tolong nih, saya apa adanya. Saya dari pertama di sini nggak pernah ada kepentingan, tapi tolong jaga saya juga dan jaga kami di sini. Ya.
Sama seperti kami menjaga tadi, seperti saya bilang, Intel memberikan informasi, Pak, kawan kita wartawan begini, kawan ini begini. Tapi saya harus bijak. Kalau kami melakukan upaya-upaya begitu, akan ada. Tapi kan kita di sini tidak mau hal-hal seperti itu. Ya, mungkin sebagai Ketua KONI, Bapak Marihot, ada keluhan yang melaporkan kepada kita dari cabang olahraga, ada begini. Ya, mungkin ada yang lain. Nah, tolong ke depan pemberitaan itu saya minta tolong ya, supaya clear ya. Kalau memang ada korban yang dirugikan, bawa ke sini, hadapkan dengan saya langsung ya. Nanti akan saya cross check karena ini ada Kasat Reskrim ya, saya sudah tanya kemarin, saya sudah panggil, tidak ada komandan. Oke. Kasus bagaimana? Sudah P21. Sudah P22. Saya juga udah tanya sama Pak Kajari, udah nggak ada masalah. Mungkin itu dari saya. Ini memang karakter saya, artinya saya lebih suka orangnya fair, apa adanya, ya, supaya hidup kita ini hidup bisa saling menjaga, kita hidup damai, dan kami juga terus terang manusia biasa, banyak kekurangan, tapi mohon kami didoakan, tolong kami dibantu untuk mengutamakan kasus-kasus yang atensi terkait vaksinasi, ya, COVID-19. Ini sekarang kita dipercayakan untuk naik tipologi jadi Polresta Samosir. Kami sedang mempersiapkan. Kemarin Pak Kapolda sudah datang dengan tim Baharkam. Pak Presiden kemarin sudah kunjung. Tadi Bang Mario Simbolon, ya, ada surat masuk hilang terkait apa ini? Surat masuk terkait kerbau, ya. Nah, ini tadi juga udah saya baca tuh, ya, dari beritanya Mimbar Umum. Tapi tolong lain kali kalau ke ini Polres, ya, kalau ada foto-foto yang itu tolong ya, jangan, teman-teman harus konfirmasi dulu dengan kita ya, jangan difoto ruangan sium atau ini, tolong, kita ada etika jurnalis dan lain-lain ya, apalagi seperti kemarin maklar kasus di foto Polres. Saya akan jawab nanti ya, supaya kita bisa saling menjaga nih ya, kita harus bisa melihat mana yang memang betul-betul yang perlu kita beritakan, mana yang kita harus lihat nih ya, bahwa hubungan media dengan Polres selama ini baik, gitu loh. Ya, terkait masalah surat masuk kerbau ya, tadi baru saya terima tuh, ada gambarnya Pak Marco Polusi Tanggang itu, sama ada satu lagi ya di ruangan sium. Jadi masalah surat masuk ke Polres ya, pencurian kerbau dan lain-lain ya, kami pasti tindak lanjuti ya, Mang. Ya, nggak usah khawatir. Tapi yang disampaikan oleh Pak Darmono, ya, kalau memang itu hilang kerbaunya itu sudah lama, 5 tahun yang lalu, ya misalnya nih, atau 2 tahun yang lalu, ya kami harus melakukan penyelidikan lagi, turun lagi nih ke TKP, gitu loh. Tapi kalau hilangnya seperti saya bilang tadi 11 Januari, saya di sini, saya langsung ambil HT jam 2 pagi, tutup semua pintu-pintu pelabuhan, perbatasan, kerja semuanya, turun, dapat aman. Gitu. Jadi tolong mari kita melihat juga, kami ini bukan Superman. Kalau memang pada saat itu kejadian kami tidak melakukan tugas, mari evaluasi kami. Tapi kalau kami sudah bekerja, ayo dong apresiasi lah, ya, gitu ya. Jadi masalah surat apapun itu silakan berikan kepada kami, tapi kita lihat timelinenya, waktunya, kita lihat juga kronologisnya, fakta-faktanya, ya. Kalau memang itu tidak ditindaklanjuti oleh anggota saya pasti akan evaluasi. Saya tegas.